Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam pelajaran daring hari ini yang disiarkan oleh televisi kebanggaan kita, yaitu TV Tabalong. Perkenalkan, nama Bapak Sabirin. Di sini Bapak akan mengajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 8 bab 3 dengan tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Adapun materi pada hari ini, anak-anak Bapak sekalian, adalah meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, terus di sekolah, dan di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam masyarakat. Kemudian memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, serta yang terakhir menyajikan cara menerapkan jujur dan adil. Setelah materi hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk mendeskripsikan pengertian jujur dan adil dengan benar, menyebutkan dalil naqdi tentang jujur dan adil, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar, serta berperilaku jujur dan adil dengan benar di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi bersama Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, semoga pelajaran kita hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jini ilma warju'ni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Bapak sekalian, kalian bergaul di lingkungan rumah tangga, kemudian di lingkungan sekolah, dan di dalam masyarakat. Pernahkah kalian dibohongi? Tentu sakit rasanya. Kemudian kalian akan membenci orang yang membohongi kita dan berusaha akan menjauhinya. Begitu juga dengan orang lain. Jika kita membohongi mereka, mereka akan membenci kita dan menjauhi kita. Kemudian orang yang pembohong itu digambarkan dengan lidah yang bercabang, hidung yang panjang seperti gambar yang kita lihat di samping kiri kita. Apa akibatnya kalau kita menjadi orang pembohong? Di sekolah kita akan diasingkan, kemudian tidak mempunyai teman, dan dijauhi. Untuk itu anak-anak sekalian, pada pelajaran hari ini kita menitik beratkan kepada apa itu jujur. Jujur adalah sikap perilaku seseorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan manipulasi lainnya. Kemudian jujur itu ada dua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aspek perkataan. Apa itu jujur dalam perkataan? Jujur dalam perkataan itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Itulah yang kita alami, kita lihat, dan kita rasakan. Kemudian aspek yang kedua, anak-anak sekalian, kejujuran dalam perbuatan. Kalau kita tidak jujur dalam perbuatan di lingkungan sekolah, kadang-kadang kita menyontek, baik contekan yang kita persiapkan sendiri atau mencontek punya jawaban teman. Dan di dalam kehidupan sehari-hari
kita sering melihat terjadi perkelahian di pertandingan sepak bola karena wasitnya yang tidak jujur. Anak-anak Bapak sekalian, jadi bersikaplah jujur dari sekarang, sedini mungkin. Orang yang berani tidak jujur atau menjadi pembohong suatu saat akan menerima akibatnya. Kebohongan itu untuk menutupinya dengan kebohongan yang lain. Akhirnya terjadilah kebohongan yang berkepanjangan. Baik anak-anak sekalian, pada zaman era yang maju sekarang, kita juga semuanya mempunyai alat elektronik, baik televisi di rumah, kemudian handphone yang di dalamnya ada bermacam-macam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan bahkan ada TikTok. Mungkin orang tua kita bingung apa itu TikTok. Ternyata TikTok itu aplikasi joget-joget. Banyak orang tua yang gila gara-gara TikTok juga. Kemudian di dalam media sosial itu kita kadang-kadang melihat dan mencermati banyak berita. Di televisi banyak berita. Kita membagikan berita yang belum teruji kebenarannya. Dan ternyata berita itu bohong. Anak-anak sekalian, tak kalah kita menyebarkan atau membuat berita bohong tersebut, kita akan berhadapan dengan undang-undang ITE dan ada ancamannya yaitu hukuman pidana penjara, dan itu juga bisa disebut dengan berita hoax. Anak-anak Bapak sekalian, orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kepercayaan dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dan masyarakat di sekitar kita. Mendapatkan cinta dari mereka dan rasa hormat dari mereka karena kita bersikap jujur. Akan tetapi sebaliknya, tak kala kita menjadi seorang pembohong, kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari teman kita, orang tua kita, dan masyarakat di sekitar kita. Apalagi cinta dan rasa hormat. Kemudian anak-anak Bapak sekalian, apa yang kita dapatkan dari perilaku jujur ini? Kita mendapatkan menjadikan diri kita lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan kita pribadi yang tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terhindar menjadi manusia-manusia yang munafik. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Baik itu anak-anak, pelajaran akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang adil. Apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Meletakkan segala urusan-urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Kemudian materi ini kita akan melihat pandangan komunis terhadap keadilan. Bagaimana orang-orang komunis memandang keadilan itu. Mari kita saksikan gambar di samping. Ini adalah pandangan orang-orang komunis terhadap keadilan. Orang komunis memberikan segala sesuatu terhadap rakyatnya atau masyarakatnya sama rata. Kemudian bagaimana pandangan negara demokrasi terhadap keadilan? Nah, kita lihat kembali gambar di samping. Negara demokrasi memandang keadilan itu adalah orang yang mempunyai modal kuat
kemudian kekuatan yang besar, dia akan mendapatkan lebih banyak. Akan tetapi sebaliknya, orang yang punya modal kecil dan kekuatan kecil akan mendapatkan porsi yang lebih sedikit, walaupun dia sangat membutuhkannya. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terhadap keadilan? Islam menggambarkan keadilan seperti gambar di samping. Artinya memberikan sesuatu itu kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan. Contoh keadilan Islam di dalam rumah kita. Kalian mungkin mempunyai adik dan kakak yang masih sekolah di TK misalnya, atau kakak yang sudah SLTA, sedangkan kalian masih berada di kelas 2 SLTP. Ternyata orang tua kita berbeda memberikan uang jajan. Adik kita yang masih TK dikasih 10.000, kita 20.000. Apakah ini adil? Timbul pertanyaan, kok Bapak memberikan uang jajan kami berbeda? Itulah keadilan di dalam Islam. Artinya memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Kenapa kita lebih banyak? Mungkin karena kita pulangnya lebih lambat daripada adik kita yang di TK. Mungkin adik kita yang di TK dibuatkan bekal oleh ibu kita, sedangkan kita harus makan di kantin. Dan ternyata memang kebutuhan kita memang lebih besar daripada adik kita. Kemudian timbul pertanyaan, manakah yang lebih baik? Negara demokrasi memandang keadilan atau Islamkah yang memandang keadilan? Jelas, pandangan terbaik tentang keadilan adalah agama Islam. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana dengan negara kita yang menganut paham demokrasi? Tenang anak-anak sekalian, bahwa negara kita memang menganut paham demokrasi, akan tetapi berlandaskan landasan idealnya, yaitu Pancasila. Di dalam sila pertama dijelaskan bahwa landasan negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap keputusan dan kebijakan itu didasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali nilai-nilai di negara kita ini yang bernuansa nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam. Kemudian yang kelima juga, negara kita menjelaskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Kemudian apa contohnya? Contohnya sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Banyak sekali para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian banyak sekali orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Dan pemerintah kita walaupun menganut paham demokrasi, akan tetapi berlandaskan keadilan sosial, diterbitkanlah atau diluncurkan yang namanya bansos, bantuan sosial. Jadi bansos ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya masing-masing. Kemudian dalil nakli tentang sifat adil ada di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi suhada bil qis. Wala yajrimanakum sananu qaumi alla ta'dilu. Adilu huwa arabu li taqwa. Wa taqullah innallaha habirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Maka menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, bagaimana cara menerapkan perilaku adil dan jujur? Yang pertama, biasakan diri sejak dini untuk senantiasa tidak
berbuat kebohongan sekecil apapun, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat dosa, berbanyak mengingat kematian dan akhirat, meyakini bahwa perilaku jujur tidak menimbulkan kerugian apapun namun mendatangkan segudang manfaat, menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada perbuatan bohong. Kemudian, bagaimana cara menerapkan perilaku adil? Yang pertama, memahami bahwa untuk mendapatkan keadilan dari orang lain, kita juga harus bersifat adil terhadap orang lain. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Memperbanyak pengetahuan dari dampak negatif berbuat tidak adil baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian berperilaku adil terhadap siapapun, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, sesama makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, tidak mencintai segala sesuatu berlebihan, sehingga kita dapat terhindar dari sikap berat sebelah atau memihak salah satu. Nah, sekarang Bapak ada tugas mandiri di rumah. Nanti silahkan dicatat di buku tulisnya masing-masing, di buku latihannya. Tugasnya ada 5. Jelaskan pengertian jujur dan adil. Sebutkan akibat ketidakjujuran. Sebutkan perilaku kejujuran di sekolah. Jelaskan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Jelaskan satu contoh keadilan di rumah. Kalian tulis di buku tulisnya, kemudian konsultasikan dengan guru-guru yang ada di kelas 2 di sekolah masing-masing. Bagaimana mengirimnya, bisa melalui WA dan aplikasi belajar lainnya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, anak-anak Bapak sekalian, tetap taat dan tunduk kepada protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker ke luar rumah bila bepergian. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan itu adalah salah satu ajaran agama kita, agama Islam. Dan yang ketiga, jagalah jarak. Bukan berarti kita menghindari bersosial di dalam masyarakat, akan tetapi menjaga jarak dari orang lain adalah salah satu menjaga diri kita dari serangan penyakit COVID-19. Demikianlah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.